Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lansia sehat. Nama saya Raka, dan hari ini saya datang dengan satu rasa khawatir, tapi juga harapan. Iya, saya khawatir, karena ayah saya, yang kini berusia 70 tahun, sudah hampir 2 tahun ini tidak pernah bisa tidur nyenyak. Tiap malam bolak-balik ke kamar mandi, kadang sampai 5 kali. Dan ibu saya, wajahnya pun jadi letih. Karena setiap kali ayah bangun, beliau ikut terjaga. Saya yakin banyak di antara bapak dan ibu yang mengalami hal serupa. Tapi hari ini, saya tidak hanya datang dengan keluhan. Saya datang dengan solusi. Dan untuk itu, saya sudah mengundang seorang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani pasien lansia di seluruh Indonesia. Beliau juga merupakan penulis buku sehat di usia emas yang sangat terkenal. Dan ini keren banget pernah menjadi penyusun program Alzheimer Nasional Indonesia. Selamat datang, Ibu Dr. Siti. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Raka. Saya sangat senang bisa hadir di sini. Dan jujur, hati saya selalu bergetar setiap kali membahas tentang lansia yang kehilangan hak dasar mereka. Tidur yang nyenyak. Banyak orang menganggap, sering bangun malam itu wajar. Namanya juga sudah tua. Tapi saya bilang, tidak, menjadi tua bukan berarti harus menderita. Bangun berkali-kali saat tidur bukan sekadar gangguan, itu bisa menjadi awal kehancuran kualitas hidup. Afhægelse Bu Dokter? Bayangkan begini, seorang bapak bangun 4-6 kali semalam, apa yang terjadi? Dia letih, siang hari mengantuk, tidak semangat ibadah, tidak bisa main dengan cucu, bahkan jalan pun limbung. Dan saya belum bicara soal risiko jatuh di kamar mandi. Tahukah Mas Raka? Menurut data, lebih dari 50% kasus patah tulang pinggul pada lansia terjadi karena jatuh malam hari di toilet. Astagfirullah, saya ngeri dengarnya. Dan itu baru satu sisi. Coba pikir dari sisi keluarga, pasangan ikut bangun, anak-anak cemas, rumah jadi penuh kekhawatiran. Bapak merasa bersalah, ibu merasa kelelahan. Ini bukan hanya urusan medis, ini tentang kehancuran keharmonisan keluarga. Saya sampai merinding, Bu Dokter. Jadi, ini bukan hanya soal kandung kemih yang aktif ya? Tepat sekali. Ini soal rantai masalah. Gangguan tidur memicu stres, stres memicu tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi memicu stroke, lalu siapa yang menderita? Semua. Tapi kan biasanya orang tua cuma diberi obat tidur atau obat prostat. Apakah itu cukup? Itu yang saya sebut sebagai perangkap umum. Obat tidur bisa bikin ketergantungan. Obat prostat kadang tidak efektif karena penyebabnya bukan pembesaran prostat, tapi otot kandung kemih yang terlalu sensitif. Jadi, ada cara lain? Ada, dan itu bisa dimulai dari dapur sendiri. Wah, saya penasaran sekali. Tapi sebelum lanjut, jeda sebentar ya. Bapak Ibu, kamu lagi nonton dari mana nih? Cirebon, Ternate, Palu, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Sekarang kembali ke topik. Bu Dokter, boleh nggak dibocorin sedikit saja? Makanan apa yang bisa bantu orang tua tidur nyenyak lagi? Dengan senang hati. Tapi, saya akan jawab dengan sebuah kisah. Ada seorang pasien saya, Pak Sutrisno, usia 72 tahun, pensiunan guru matematika dari Yogyakarta. Beliau datang ke saya dengan wajah kuyu. Katanya, "Dok, saya hidup, tapi rasanya kayak zombie." Ia bangun 5-6 kali tiap malam. Istrinya ikut terganggu, bahkan sampai tidur di kamar terpisah. Waduh, sedih banget. Sangat. Saya bisa melihat luka yang tak terlihat. Bukan hanya lelah fisik, tapi juga luka hati. Kehangatan rumah tangga mereka mulai hilang. Semua karena satu hal, tidak bisa tidur nyenyak. Dan Ibu Dokter kasih resep? Tidak, saya berikan satu solusi sederhana, pisang dan ceri. Serius Bu? Pisang dan ceri? Wah, saya semakin penasaran Bu Dokter.
Apa sih yang membuat pisang dan ceri bisa sedahsyat itu? Pertanyaan bagus, Mas Raka. Kita mulai dari pisang dulu ya. Buah ini tidak hanya murah dan mudah ditemukan di pasar tradisional, tapi juga sangat kaya akan magnesium, kalium, dan triptofan. Magnesium, kalium, triptofan. Saya dengar itu sering disebut di suplemen mahal ya. Betul. Tapi kenapa harus beli mahal kalau pisang bisa memberi semuanya dengan alami? Magnesium adalah mineral penenang alami. Ia bekerja dengan cara melemaskan otot, termasuk otot di sekitar kandung kemih yang sering tegang pada orang tua. Jadi kalau kandung kemih itu seperti balon yang cepat panik, magnesium membantu balon itu jadi lebih kalem. Tidak gampang kirim sinyal palsu ke otak. Jadi, salah satu penyebab sering pipis itu karena ototnya tegang terus? Tepat sekali. Nah, selain itu, kalium juga bekerja mengatur sinyal antara kandung kemih dan otak agar lebih akurat. Dan yang paling penting, triptofan. Itu yang bisa jadi hormon tidur ya, Bu? Hebat, Mas Raka sudah paham? Triptofan adalah asam amino yang diubah tubuh menjadi serotonin, lalu menjadi melatonin yaitu hormon tidur. Inilah kunci kenapa pisang bisa bantu kita tidur lebih nyenyak. Wah, pisang luar biasa juga ya. Nah, kalau ceri bagaimana? Ceri itu juara dalam hal melatonin alami. Tapi sayangnya, setelah usia 60 tahun, produksi melatonin dalam tubuh kita menurun drastis, hanya tinggal sekitar 20% dibanding waktu muda. Pantas saja lansia susah tidur meskipun tubuh sudah lelah. Betul sekali. Nah, disinilah ceri berperan sebagai alarm tidur. Ketika dikonsumsi 1 hingga 2 jam sebelum tidur, ia memberi sinyal ke otak. Sekarang waktunya istirahat. Kalau pisang itu seperti pemain musik yang menenangkan irama, maka ceri adalah konduktor yang memulai orkestra tidur. Suka banget analoginya, Bu. Tapi di Indonesia, ceri segar agak sulit ya. Ada alternatifnya? Sangat bisa. Kalau sulit menemukan ceri segar, cukup gunakan jus ceri murni tanpa gula tambahan atau, kalaupun itu masih mahal, saya biasanya anjurkan coba air kelapa asli. Air kelapa yang biasa dijual di pinggir jalan? Ya, banyak yang pikir air kelapa cuma menyegarkan, tapi ini bisa bantu menyeimbangkan elektrolit, merilekskan otot, dan meringankan kerja ginjal malam hari. Wah, ini dia yang saya cari solusi rakyat jelata yang ampuh. Hehe, Mas Raka ini pandai bercanda juga ya. Tapi benar loh, saya pernah sarankan pada Bu Amina dari Bandung, dulu beliau bangun 7 kali semalam, setelah coba pisang dan air kelapa, dalam 1 minggu, beliau hanya bangun 1 kali. Luar biasa. Padahal cuma dari buah dan air kelapa. Inilah yang saya sebut keajaiban dari makanan sederhana. Kalau kita berikan tubuh bahan bakar yang tepat, tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Tapi Bu Dokter, ada juga yang bilang, saya sudah coba, tapi nggak berhasil. Apa yang salah? Bisa jadi pola makannya tidak konsisten. Atau makan pisang sambil nonton sinetron sampai tengah malam, lalu minum teh manis hangat sebelum tidur. Itu malah kontraproduktif. Wah iya, teh manis malah bikin makin sering pipis ya. Tepat. Gula dan kafein di malam hari adalah musuh tidur. Jadi selain konsumsi buah yang tepat, kita juga perlu menyusun rutinitas malam yang sehat. Misalnya, Makan malam maksimal jam 7 malam. Lalu 1 jam sebelum tidur, minum jus ceri atau makan pisang. Hindari TV dan cahaya biru dari HP. Lalu niatkan tidur sebagai ibadah, bukan siksaan. wah, saya jadi makin ingin mencoba saran ini untuk ayah saya. Dan ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jangan menunggu semuanya sempurna. Cukup mulai malam ini. Bener banget. Nah, Bapak Ibu yang nonton, tulis di komentar ya kapan terakhir kali Bapak Ibu tidur 8 jam tanpa gangguan. Kami pengen banget dengar cerita Bapak Ibu. Kita akan lanjut membahas testimoni pasien-pasien dari berbagai kota di bagian selanjutnya. Baik Bu Dokter, tadi Ibu sempat menyebut Bu Amina dari Bandung. Saya penasaran, testimoni dari pasien lain seperti apa lagi sih? Banyak sekali, Mas Raka. Saya ingin cerita tentang Pak Ahmad, usia 71 tahun dari Makassar. Awalnya beliau skeptis. Katanya, "Dok, saya sudah puluhan tahun gak bisa tidur nyenyak."
Masa bisa berubah cuma karena buah? Hehe, saya rasa banyak juga penonton kita yang punya pikiran serupa ya Bapak Ibu. Betul, dan itu wajar. Tapi Pak Ahmad tetap mencoba. 1 minggu pertama, beliau kirim pesan ke saya. Isinya cuma 1 kalimat, Dok. Saya baru sadar selama ini saya cuma merem, bukan tidur. Hahaha, saya suka kalimat itu, merem doang. Iya, lucu tapi menyentuh. Beliau bilang, sekarang saya benar-benar tidur. Bangun pagi, nggak ada pegal. Saya sampai heran. Ternyata tidur nyenyak itu bikin saya merasa muda lagi. Wah, jadi semangat hidup ya. Sangat. Bahkan beliau bilang, setelah tidur lebih baik, tekanan darahnya juga lebih stabil. Itu karena tubuh yang cukup istirahat akan otomatis memperbaiki banyak fungsi lainnya. Luar biasa. Ada lagi Bu Dokter? Ada dong. Bu Siti dari Surabaya, usia 70 tahun. Keluhannya agak berbeda. Beliau sering kram betis tengah malam, sampai-sampai suaminya hafal jadwal kramnya karena hampir tiap malam dipanggil buat mijit. Waduh, bisa jadi gangguan rumah tangga ya itu. Iya, dan itu membuat beliau stres. Tapi setelah konsumsi pisang dan air kelapa secara rutin, 2 minggu kemudian beliau lapor, "Kram saya hilang total, Dok. Sekarang saya bisa tidur sampai pagi. Suami saya juga senang karena tidak dipanggil-panggil lagi." Masya Allah, dampaknya ke hubungan suami istri juga besar ya. Tepat. Tidur bukan hanya soal istirahat fisik. Ini menyangkut emosi, keharmonisan, bahkan ibadah. Banyak pasien saya bilang, setelah tidur lebih baik, mereka bisa lebih khusyuk salat subuh. Itu tidak ternilai. Ada satu yang menarik tadi, soal tekanan darah jadi stabil. Itu karena tidur ya? Iya. Saat tidur dalam kondisi rileks, tubuh memproduksi hormon perbaikan alami. Pembuluh darah jadi lebih elastis, denyut jantung stabil, dan sistem saraf otonom kembali seimbang. Ini semua berdampak pada tekanan darah. Jadi, solusi ini bisa membantu juga untuk orang yang punya tekanan darah tinggi? Bisa. Tidak secara langsung menurunkan tekanan darah, tapi dengan memperbaiki kualitas tidur, tekanan darah bisa lebih terkendali. Tapi tetap, pola makan dan obat dari dokter jangan diabaikan. Saya jadi teringat ayah saya lagi, Bu. Beliau sering tidur gelisah. Mungkin itu sebabnya tekanannya kadang naik turun. Bisa jadi. Coba ajak beliau mulai rutin makan pisang matang sebelum tidur dan air kelapa siang hari, awasi hasilnya seminggu. Biasanya tubuh akan memberi sinyal perubahan sejak hari ketiga atau keempat. Wah, ini akan saya coba malam ini juga. Bapak Ibu di rumah, ayo tulis di komentar, siapa di rumah yang sering bangun malam dan mau dicoba solusi ini? Saya ingin tahu pengalaman kalian juga. Nah, Bu Dokter, tadi kita sudah dengar tentang Surabaya, Bandung, Makassar. Ada testimoni dari tempat lain? Tentu. Saya masih ingat Pak Budi dari Palembang, usia 73 tahun. Beliau mantan atlet sepeda. Katanya setiap habis latihan sore, malamnya pasti kram kaki hebat. Saya bilang, "Pak, coba konsumsi pisang matang dan ceri atau jus ceri." Beliau coba selama 5 hari. Lalu datang ke klinik sambil tertawa, "Dok, sekarang saya malah bangun pagi dengan semangat gowes lagi. Saya merasa muda lagi." Ini testimoni yang bikin semangat banget, Bu. Saya selalu terharu, Mas Raka, karena mereka bukan orang-orang yang minta dikasihani. Mereka hanya ingin bisa menikmati hidup di usia senja dengan tubuh yang tidak mengkhianati mereka. Dan yang mereka butuhkan ternyata sederhana ya. Sangat sederhana, tapi dampaknya besar. Karena 1 malam tidur, nyenyak bisa memperbaiki mood, memperkuat otot, menyeimbangkan hormon, dan mempererat keluarga. Saya jadi kepikiran begini, Bu. Kenapa ya informasi seperti ini jarang terdengar? Padahal semua orang punya akses ke pisang dan air kelapa. Karena kita terlalu sering meremehkan kekuatan makanan tradisional. Kita lupa bahwa nenek moyang kita hidup sehat tanpa suplemen hanya dengan makanan alami. Makanya saya selalu bilang, kembali ke kearifan lokal. Pisang dari pasar, air kelapa dari pohon tetangga bisa menyelamatkan kualitas hidup kita. Saya suka sekali kalimat tadi, Bu. Pisang dari pasar, air kelapa dari pohon tetangga. Rasanya seperti kembali ke masa kecil di kampung. Betul, Mas Raka. Saya sendiri dibesarkan di kampung kecil dekat Purworejo. Dulu,
Tiap sore saya lihat ibu saya menyiapkan pisang rebus untuk kakek sebelum tidur. Saat itu saya belum paham kenapa, tapi sekarang saya tahu. Itu adalah kebijaksanaan turun-temurun yang sayangnya mulai hilang karena kita tergoda hal instan dan modern. Jadi bisa dibilang, kita sebenarnya sudah punya rahasianya dari dulu, tapi lupa cara memakainya ya. Tepat, kita seperti kehilangan peta warisan. Padahal jawabannya sudah ada di dapur. Pisang, air kelapa, makanan rebus, tidak makan larut malam, tidur setelah wudhu, dan tidak membawa stres ke tempat tidur. Jadi, mengatur pola tidur untuk lansia, itu juga bagian dari ibadah ya? Sangat. Tidur adalah nikmat. Bahkan dalam Islam disebut sebagai bagian dari rahmat. Tapi sayangnya banyak orang tua yang merasa putus asa karena merasa tidur nyenyak hanyalah kenangan masa muda. Saya ingin katakan langsung pada Bapak Ibu yang menonton saat ini, tidur nyenyak bukan milik anak muda saja. Itu hak Anda juga. Jangan percaya mitos bahwa lansia harus menerima kurang tidur sebagai takdir. Wah, ini penting banget. Banyak yang sudah pasrah. Namanya juga tua, tidur sebentar cukup, gitu ya? Itu mitos berbahaya. Kurang tidur bukan hanya membuat lemas, tapi juga mempercepat penuaan otak, memperburuk gula darah, dan bisa memperparah osteoporosis. Wah, saya baru dengar. Apa hubungannya tidur dan osteoporosis, Bu? Saat tidur malam hari, tulang mengalami proses regenerasi. Kalau tidurnya terganggu terus, tubuh tidak sempat memproduksi hormon pertumbuhan yang dibutuhkan untuk memperkuat tulang. Jadi kalau lansia tidur cuma 3 atau 4 jam, itu bisa mempercepat pengeroposan tulang? Betul. Itu sebabnya banyak pasien saya yang rajin minum susu kalsium, tapi tetap kena patah tulang. Karena mereka tidak memperbaiki waktu tidur dan pola makan malam hari. Wah, saya merasa seperti dapat pelajaran hidup hari ini. Bu dokter, berarti makan pisang dan air kelapa sebelum tidur bisa bantu mencegah 3 masalah sekaligus ya? Betul sekali, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan osteoporosis. 3 masalah utama lansia yang sering dianggap tidak ada solusinya. Ternyata, jawabannya sederhana dan murah meriah. Dan itu sebabnya saya ingin menyebarkan pesan ini. Karena saya tahu tidak semua lansia bisa beli suplemen mahal atau datang ke dokter spesialis. Tapi hampir semua bisa beli pisang di pasar kampung. Wah, ini jadi semacam senjata rahasia keluarga Indonesia ya? Hehe, iya, bisa dibilang begitu. Tapi bukan hanya soal makan pisang. Yang saya tekankan adalah rasa percaya diri lansia untuk berusaha. Jangan menyerah, jangan pasrah. Jangan bilang, saya sudah tua, tidak bisa berubah. Jadi, selain saran teknis, kita juga perlu semangat mental yang kuat ya, Bu? Sangat penting. Saya sering melihat 2 pasien dengan kondisi medis serupa. Tapi yang satu semangat, yang satu putus asa, yang semangat cepat pulih, yang putus asa makin memburuk. Wah, ini tamparan lembut buat kita semua ya, Bu Dokter. Terutama anak-anak yang sering memarahi orang tuanya karena rewel atau susah tidur. Benar, Mas Raka. Saya ingin sampaikan pada anak-anak muda, jangan marahi orang tua yang bangun malam. Mereka tidak ingin itu terjadi, mereka pun lelah. Justru mereka butuh dukungan, bukan amarah. Saya jadi malu sendiri, tapi juga makin semangat untuk bantu ayah saya. Mulai malam ini, saya akan siapkan pisang untuk beliau. Dan jangan lupa iringan doa, karena tidur nyenyak juga bagian dari ketenangan batin. Bu Dokter, tadi Ibu sempat sebutkan soal dukungan keluarga. Itu penting sekali ya dalam proses pemulihan lansia. Sangat penting, Mas Raka. Bahkan kadang lebih penting dari obat. Saya sering melihat pasien yang kondisi fisiknya lemah, tapi karena didampingi anak-anak yang sabar, penuh kasih, mereka bisa pulih lebih cepat. Jadi misalnya, anak membantu menyiapkan pisang tiap malam. Itu kecil, tapi besar artinya ya. Betul. Bagi lansia, bukan hanya soal buahnya, tapi rasa diperhatikan. Ditemani makan malam ditanya, "Sudah makan pisang belum, Pak?" Itu bikin hati hangat. Hati yang hangat memudahkan tidur datang. Wah, saya harus ajak adik-adik saya nonton video ini. Kita kadang lupa bahwa orang tua kita butuh perhatian kecil yang konsisten. Saya pernah merawat pasien Pak Heri, 75 tahun dari Tegal. Masalahnya bukan di fisik,
tapi di perasaan. Ia bilang, anak-anak saya baik, tapi semua sibuk. Saya merasa sendirian. Bayangkan, setiap malam ia bangun bukan karena pipis, tapi karena hampa. Tidak ada suara di rumah, tidak ada tanya kabar. Jadi ia hanya duduk di tepi ranjang, termenung sampai subuh. Waduh, itu bukan gangguan tidur, itu luka batin ya. Tepat. Dan ini sering terjadi, Mas. Banyak lansia bangun malam bukan karena kandung kemih, tapi karena kesepian. Apa yang ibu lakukan waktu itu? Saya tidak kasih obat. Saya panggil anak-anaknya. Saya bilang, ayahmu tidak butuh obat tambahan. Ia hanya butuh suara kalian di malam hari. Sejak itu, setiap malam, cucu beliau menelepon 5 menit sebelum tidur. Dan hasilnya? Dalam seminggu, beliau tidur nyenyak. Tidak bangun sampai pagi. Itu kekuatan cinta, Mas Raka. Tidak ada obat yang bisa menyaingi kekuatan keluarga. Saya merinding, Bu. Bapak Ibu yang nonton, tolong catat ini. Kadang yang dibutuhkan bukan hanya vitamin, tapi perhatian dan pelukan hangat. Betul sekali. Kita sering terlalu fokus pada makanan atau terapi, padahal fondasi tidur nyenyak lansia adalah ketenangan hati. Jadi pastikan orang tua kita tidak tidur dengan hati penuh beban. Tapi Bu Dokter, bagaimana dengan yang tinggal sendiri? Lansia yang tidak punya keluarga dekat? Untuk mereka, komunitas sangat penting. Majelis taklim, pengajian, posyandu lansia, bahkan sekadar ngobrol sore di warung kopi bisa menjadi penyambung rasa. Jangan biarkan lansia merasa tidak berguna. Saya selalu bilang, usia boleh senja, tapi manfaat tidak boleh padam. Selama masih bisa tersenyum, memberi doa, dan jadi teladan, lansia tetap punya peran besar di masyarakat. Wah, saya suka sekali semangat itu. Usia boleh senja, tapi manfaat tetap menyala. Ya, dan salah satu cara agar manfaat terus mengalir adalah dengan menjaga tidur tetap berkualitas. Karena tidur yang baik akan menjaga pikiran jernih, tubuh ringan, dan semangat tetap hidup. Jadi kesimpulannya, Bu, agar lansia bisa tidur nyenyak dan bangun dengan segar, kita butuh 3 hal. Tepat. 1. Nutrisi alami seperti pisang dan ceri. 2. Rutinitas malam yang sehat dan jauh dari stres. 3. Dukungan emosional dari keluarga atau komunitas. Kombinasi itu luar biasa. Dan yang paling indah, semua bisa dimulai tanpa biaya besar. Ya, Mas Raka, tidur nyenyak itu hak, bukan kemewahan. Dan saya ingin semua lansia Indonesia tahu bahwa mereka layak mendapatkannya. Wah, Bu Dokter, saya rasa banyak yang terharu nonton ini. Tapi saya mau tanya satu hal terakhir. Kalau malam ini Bapak Ibu di rumah ingin langsung mencoba, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Sangat mudah. Malam ini juga, siapkan 1 pisang matang ukuran sedang. Lalu jika punya ceri segar, ambil segenggam kecil. Atau bisa juga jus ceri tanpa gula. Kalau tidak ada, air kelapa murni juga bisa sebagai pengganti ringan. Konsumsi 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Jangan lupa matikan TV dan lampu terang, duduk tenang, wudu, berdoa, lalu rebahkan tubuh dengan niat ingin memperbaiki diri, bukan sekadar mengusir kantuk. Dan bila rutin dilakukan? Insya Allah, dalam 3-7 hari, tubuh akan mulai merespons. Tidur lebih dalam, bangun lebih segar. Tidak perlu lagi bangun berkali-kali. Dan dari situ, hari-hari Bapak Ibu akan terasa lebih ringan. Luar biasa. Saya pribadi akan coba ini untuk orang tua saya. Dan saya ingin mengajak semua yang menonton untuk menantang diri sendiri malam ini. Ayo kita uji, tulis komentar. Saya siap mulai malam ini. Dan beritahu hasilnya minggu depan. Dan saya titip 1 pesan, Mas Raka. Silakan Bu Dokter. Jangan pernah percaya bahwa usia tua adalah akhir dari segalanya. Menjadi tua adalah anugerah. Tapi menjaga agar tua tetap sehat adalah tanggung jawab kita. Tidur nyenyak bukan hanya soal kenyamanan. Ini soal harga diri. Karena saat Bapak Ibu bisa bangun dengan kepala tegak, badan segar, dan semangat hidup, anak-anak pun akan lebih tenang. Keluarga lebih harmonis. Dan hidup di usia senja tetap bisa bermanfaat. Masya Allah. Saya benar-benar bersyukur bisa ngobrol dengan Ibu hari ini. Rasanya bukan sekadar talk show.
Ini seperti siraman jiwa. Terima kasih Mas Raka, saya juga sangat bahagia bisa berbagi. Dan saya berdoa, semoga video ini menjadi jalan perubahan bagi ribuan lansia di seluruh penjuru Indonesia. Bapak Ibu, mari kita ubah pandangan kita. Tidur nyenyak bukan lagi mimpi. Mulai malam ini, cobalah satu buah pisang dan segelas air kelapa. Lalu rasakan sendiri bedanya. Kalau berhasil, bantu sebarkan video ini. Kirim ke grup keluarga, grup arisan, grup pengajian. Jangan biarkan orang tua kita menderita diam-diam hanya karena tidak tahu bahwa solusinya begitu sederhana. Dan jangan lupa, tulis komentar, saya siap berubah mulai malam ini. Kita akan baca, kita akan dukung, dan insya Allah kita akan sama-sama menyambut pagi yang lebih cerah. Terima kasih Bu Dr. Siti atas waktunya. Terima kasih atas ilmunya. Semoga sehat selalu dan terus menginspirasi bangsa. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan selamat tidur nyenyak malam ini.